1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangkaian Satu Channel bareng aku Ardiansa, dan kita lagi ada di segmen movie review. There might not be a future. Nah, udah lama nih Serangkaian Satu nggak ngeluarin movie review ataupun nggak ngeluarin video di beberapa minggu ini karena memang dengan kesibukan gitu. Dan sebelumnya kan aku menjanjikan review Jin Kodam ya, tapi sebenarnya kayaknya itu nggak akan aku keluarin. Aku nonton, tapi karena nggak sempat aku bikin dan juga filmnya udah nggak tayang di bioskop, jadi nggak akan aku keluarin reviewnya. Tapi kalau Transformer aku tuh nonton Day One, tapi belum ku bikin reviewnya dan akan aku keluarin nanti setelah review yang kali ini. Dan kali ini kita akan langsung mereview film The Flash, yaitu superhero dari DC. Tell me something. You can go anywhere. Nah, The Flash ini bercerita atau mengambil ceritanya Flashpoint. Jadi kalau kalian suka nonton versi animasi dari superhero DC, itu ada movie-nya juga, yaitu judulnya Flashpoint. The Flashpoint bercerita tentang Barry Allen atau The Flash ini kembali ke masa lalunya dengan kekuatannya. Jadi dia sengaja kembali ke masa lalu untuk mengubah satu kejadian, yaitu menyelamatkan ibunya. Karena kalau kita tahu Barry Allen atau The Flash ini kan pada saat kecil ibunya itu kan meninggal dan ayahnya itu dituduh melakukan pembunuhan terhadap ibunya dan dipenjara. Nah, dengan dia, harapannya sih ketika dia bisa mencegah kematian ibunya, ayahnya juga nggak akan tertangkap dan dia akan hidup damai. Tapi apakah seperti itu? Dan tentunya kalau kita bicara soal penjelajahan waktu, pasti ada sebab akibat, ada timeline yang berubah. Ini sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan MCU gitu. Ketika si Spider-Man-nya itu merubah timeline kan, kemudian timeline jadi bercabang. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama seperti itu. Jadi ketika si Barry Allen atau The Flash ini ngerubah satu kejadian, akhirnya kan ibu dan ayahnya nggak jadi, ibunya nggak jadi mati, ayahnya nggak jadi penjara tuh. Sehingga banyak sekali percabangan yang berubah. Nah, sialnya si Barry Allen ini pada saat dia ingin kembali ke timeline-nya masa kini gitu, masanya yang sekarang, ada sosok misterius yang membuat dia terjebak di hari di mana atau di masa-masa di mana Zod, Jenderal Zod ini datang. Nah, Jenderal Zod itu siapa? Kalau kalian ngikutin superhero DC, kalian masih tahu ini adalah musuhnya Superman di filmnya Man of Steel gitu. Nah, kekacauan yang terjadi akibat Flashpoint ataupun kekacauan akibat ulah Barry Allen The Flash ini yang akan menjadi titik cerita dari film The Flash di yang 2023 ini gitu. Nah, ini langsung aja biar nggak panjang lebar masuk ke preview aku. Ini ada preview non spoiler. Buat kalian yang belum nonton The Flash, ini adalah preview tanpa spoiler dan aku kasih skor untuk awal sampai dengan pertengahan film untuk The Flash ini. Jadi ini adalah preview dari Serangkai Satu Channel. Film The Flash ini menurut aku berhasil banget menceritakan ataupun meremake versi teatrikalnya dari cerita Flashpoint yang menyuguhkan, menurut aku ya, aksi teatrikalnya keren banget gitu. Moving kameranya. Kemudian memang ada banyak sekali perubahan yang diambil dari dari teatrikal, dari versi animasinya gitu. Kalau versi animasinya itu kan dia melibatkan banyak karakter ya, ada si Aquaman itu berantem dengan si Wonder Woman, tapi kalau di sini fokusnya si Aquaman sama Wonder Woman itu lebih tepatnya Aquaman itu tidak dilahirkan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dirubah di versi teatrikalnya ini gitu. Yang menurut aku itu nggak masalah karena kalau harus menyesuaikan banget dengan versi animasinya atau versi komiknya itu kan pasti budget gitu. Dan kalau kita bisa bicara DCEU kan memang hampir gagal ya secara semestanya, makanya akan diribut lagi gitu. Jadi tapi pendekatannya menurutku menarik banget dengan dia menghadirkan Batman versinya Michael Keaton, panggilan sebutannya aku mungkin kalau salah mohon maaf ya, versi Batman yang lain, dan juga Superman-nya diganti sebagai Supergirl ataupun Kara, codename-nya Kara lah ya. Nah itu menurut aku suatu yang menarik banget, fresh banget, yang aku nggak nonton serialnya Supergirl, lihat
aksinya Supergirl di sini tuh aku wah banget dengan movement kameranya itu yang menurut aku ya ini keren. Sumpah aku suka banget pertarungannya di sini, pertarungan movement kamera. Jadi aku kalau kita bicara superhero dengan apa ya, pertarungan kecepatan, itu sebenarnya aku agak suka sama slow mo yang kebanyakan pada saat pertarungan. Jadi aku lebih suka pertarungannya itu fast pace gitu, cepet gitu. Dan di sini itu banyak banget adegan fast pace atau pertarungan fast pace yang dilakukan oleh Supergirl, Batman, sama Flash-nya pun juga nggak kebanyakan slow mo di adegan pertarungan. Memang ada banyak sekali adegan slow mo di hal-hal selain pertarungan itu ada gitu, dan itu menurutku porsinya pas aja sih, nggak yang mengganggu banget gitu. Dari sisi cerita banyak banget yang dirubah. Kalau di versi animasinya itu kan yang hidup ada Thomas Wayne-nya gitu, bukan Bruce Wayne-nya, jadi meninggal yang menjadi Batman ada Thomas Wayne atau bapaknya. Tapi kalau di sini itu masih tetap Bruce Wayne, cuman versi yang lain gitu, bukan versinya yang di CEO yang sebelumnya gitu. Nah, itu dari sisi cerita ya intinya di sini banyak banget yang menarik. Bahkan karakternya Barry Allen gitu, dia kan ketemu dengan versi Barry Allen yang lebih muda gitu, yang dimana hidupnya itu tentram, ada ayah ibunya, jadi lebih kacau lah daripada Barry Allen yang sekarang. Kalau Barry Allen sekarang kan dia udah menerima pahitnya hidup seperti apa, jadi itu menarik banget. Komedinya, jujur komedinya dapat banget, aku suka banget. Scene fight-nya aku juga suka banget di versi ini gitu, walaupun nanti memang ada plus minusnya di bagian akhir, itu nanti akan aku jelasin di spoiler movie aku. Nah, tapi kalau kita bicara skor aku dari awal sampai mid score, dari awal sampai pertengahan film, aku kasih 8,5/10 untuk film The Flash ini. Dan ini menurut aku film yang rekomen banget buat kalian pecinta film DC ataupun film Marvel gitu. Nah, oke, kita udah pada review non spoiler aku, dan kita akan masuk pada review spoiler untuk film The Flash ini. Dan ini aku persembahkan khusus buat temen aku yang fanboy banget sama DC gitu. Se-fanboy apa dia? Ya se-fanboy ketika dia bilang film GOTG Volume 3 itu sampah. Jadi ya kalian bisa bayangin lah se-fanboy apa dia sama film-film DC gitu. Dan ini adalah review aku untuk film The Flash ini gitu. Nah, masuk pada apa yang aku suka terlebih dahulu kali ya di film-film khususnya di The Flash ini gitu. Yang pertama yang paling aku suka adalah efek ketika The Flash itu melakukan flashpoint ataupun di mana dia masuk ke dunia kuantum. Sebutannya apa ya kalau di sini ya, pemain intinya chrono ball apa ya tadi yang time itulah gitu. Itu efeknya aku suka banget sih, menurutku sangat menggelegar. Musiknya, scoringnya juga bagus banget pada saat di efeknya itu gitu, dan itu keren banget penggambaran dia kembali ke masa lalu, kemudian di kayak berada di spare ya, lingkaran bulatan itu menurutku tuh keren banget gitu. Animasinya keren banget gitu, dan memang ada minusnya. Kalau kita bicara animasinya ada minusnya, nanti aku ceritain di kekurangan dari film ini gitu. Tapi kalau dari beberapa shootnya itu, scene-nya itu, CGI di titik-titik itu menurutku bagus banget itu. Pun ketika pertarungan CGI-nya dari si Flash, kan Flash-nya ada dua ya, yang satu warna kuning, yang satu warna biru, menurutku itu penggambaran yang bagus itu untuk memberikan perbedaan antara Flash yang kita kenal sama yang Flash yang lebih muda gitu. Nah, aku sebenarnya nggak dapet info apa ya istilahnya, kayak kenapa warnanya bisa beda, yang satu kuning yang satu biru gitu. Karena kalau kita bicara kecepatan, kalau nggak salah sih yang paling bagus yang warna biru, tapi aku nggak tahu ya itu apakah ada mungkin yang kalian lebih paham soal semesta DC ataupun film Flash ini bisa tulis di kolom komentar kenapa warnanya yang satu kuning warna biru, selain dari sisi agar berbeda aja gitu. Nah, mungkin kalau dari teoriku sih memang karena si Flash yang baru itu kan dia tidak bisa mengontrol energinya gitu, jadi kecepatan yang dikeluarkan itu lebih besar, jadi kayak terbuang, nggak efisien lah gitu. Kalau yang versinya yang si Barry Allen yang dewasa itu kan dia lebih sudah efisien gitu, jadi warna petir yang dikeluarkan itu ya sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi, mungkin itu teoriku aja gitu. Tapi kalau kita bicara pada efeknya, tadi aku bilang efeknya aku suka banget gitu ketika Flash yang pertama, apalagi pas pertama opening itu dia lari, itu bagus, menurutku bagus banget penggambarannya. Pada saat melakukan flashpoint itu juga keren banget, penggambaran semesta waktunya ketika bertabrakan di hampir mendekati akhir film itu juga
apa ya, ini tuh film yang bisa dibilang, kita bilang stand alone dalam artian bukan yang kayak Justice League-nya, tapi ini bisa memberikan titik, sebenarnya ini bisa jadi kayak Justice League ya, tapi mungkin masalah terkait tadi lagi ya di CEU ini kan udah istilahnya di ujung tanduk lah, udah nggak bisa dilanjutin, makanya akan diribut gitu. Makanya ini aku nggak bisa lagi bilang ini semesta yang mewah gitu, bisa dibilang ini kayak stand alone aja gitu, dan ini bisa tetap memberikan gambaran dari filmnya superhero DC yang sangat megah gitu. Aku suka banget di sini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi cerita. Dari sisi cerita kita bisa banget memahami kesedihan, keinginan kenapa si Flash ini harus kembali ke masa lalu gitu. Walau ini sebenarnya sama persis sih sama versi animasinya, yaitu ingin menyelamatkan ibunya, dan itu nggak dirubah. Itu aku suka alasan-alasannya itu ya. Cuman yang aku suka lagi gini, kalau di versi komik atau versi animasinya itu kan ada karakter dokternya itu ya, yang Flash warna kuning yang jahat itu gitu. Nah, ternyata kalau di sini plot twist-nya adalah yang menggagalkan, istilahnya menggagalkan dia kembali ke masa sekarangnya itu kan ternyata ada dirinya sendiri yang mencoba untuk memperbaiki gitu. Jadi kayak time loop berkali-kali gitu. Itu jujur aja nggak ketebak sih. Aku kirain bakal muncul sih The Flash yang kuning yang jahat itu gitu, ternyata yaitu dirinya sendiri. Itu sesuatu yang menurut aku nggak bisa ketebak gitu. Dan yang aku suka lagi dari The Flash yang kali ini itu munculnya adalah Batman versi Michael Keaton sama Supergirl. Tadi aku bilang aku nggak nonton seriesnya Supergirl, tapi ngelihat Supergirl penampilannya di sini itu aku suka banget sih. Suka dari sisi karakternya, kemudian dari sisi pertarungannya ya, walaupun sebenarnya sama aja sih cara battle-nya sama Superman, cuman kayaknya ini tuh lebih sinematik, lebih dramatik gitu loh battle-nya daripada Superman-nya Man of Steel gitu. Man of Steel kan ya dia terbang dingin, tapi ini lebih ke koreografinya, aku lebih suka sih pertarungannya di sini itu gitu. Terus cara dia terbang juga keren, dia kayak apa sih, dia kayak ada rok transparan anginnya gitu, kayak waktu dia ngebus di udara itu keren banget sih. Itu aku suka banget itu. Terus wah ini sih nilai jual dari film ini salah satunya adalah classic Batman ya. Michael Keaton ini kan pemeran Batman yang versi dulu banget, sebelum versinya The Dark Knight Trilogy itu kan, yang Bruce Wayne-nya The Dark Knight gitu. Dan si apa ya, perlengkapan Batman-nya itu klasik gitu, jadi kayak dari kayak HP apa gadgetnya itu klasik, kemudian mobilnya juga klasik, kemudian si pesawatnya itu juga ikonik banget gitu. Kalau yang sekarang kan lebih robotik, desain lebih kekinian. Tapi kalau yang versinya Michael Keaton yang di film dibawa ke sini, di film ini juga itu adalah versi yang klasik, jadi bentuknya itu benar-benar klasik. Itu keren banget waktu ketika ada shoot di mana pesawatnya itu pertama kali muncul tuh kan benar-benar kelihatan logo Batman-nya, dan itu besar banget, itu keren banget sumpah. Aku suka banget sama versinya Michael Keaton. Walaupun kalau kita bicara nonton versi Batman-nya Michael Keaton yang dulu, mungkin aku nggak akan terlalu suka. Aku nggak nonton full ya film Batman Michael Keaton, cuman untuk versi yang dibawa ke The Flash ini aku suka banget nih. Dengan klasik Batman-nya itu aku suka banget gitu. Dan itu keren sih menurut aku, walaupun aku sebenarnya masih pengen mengharapkan sebenarnya Michael Keaton di sini tuh bukan Bruce Wayne tapi Thomas Wayne seperti versi komik atau versi animasinya. Kayaknya itu lebih keren gitu daripada memunculkan Bruce Wayne versi lain gitu. Aku makanya sebenarnya lebih tertarik ketika yang hidup di sini itu ada Thomas Wayne gitu, karena ceritanya menurut aku akan lebih dapat lagi sih kalau itu Thomas Wayne gitu. Nah kalau apa ya, kalau kita bicara kerennya itu ya, beberapa poin itu aku suka banget aspek-aspeknya. Tapi kalau kita bicara kekurangannya, itu ada beberapa detail yang menurut aku kurang nyaman nonton. Yang pertama adalah dari sisi CGI animasi. Jadi di sini kan munculin banyak banget cameo ataupun munculin kayak karakter-karakter dari semesta lain atau dari timeline waktu yang lain gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara hal itu gitu, kalau film ini harus meng-hire aktor-aktor untuk menjadi cameo di sini, itu mungkin akan budgetnya mahal banget atau segala macam. Atau nggak tahu apakah ini kekurangan dari CGI-nya, karena banyak banget karakter di sini yang dimuncul sebagai cameo itu kelihatan dia itu kayak versi animasi. Jadi kalau kalian melihat openingnya Marvel ataupun opening DC yang dia pakai scene animasi, nah itu kelihatan banget kayak karakter-karakter yang di sini tuh animasi banget gitu, kayak yang di semesta Superman. Kemudian ada yang pemeran Ghost Rider siapa ya, Nicolas Cage bukan sih yang jadi Superman yang di akhir itu. Nah itu
bener-bener maksudnya apa ya, kesannya itu kayak kita nonton film 3D animasi aja gitu, dan itu ada beberapa scene yang kelihatan seperti, bahkan scene si The Flash-nya itu pakai kostum itu yang kalau pas terang banget itu kelihatan banget kalau itu adalah 3D animation. CGI-nya agak kurang nyaman menurut aku ngelihat di beberapa scene di film The Flash ini gitu. Tapi kalau aku bicara tadi Flashpoint-nya itu keren banget, efek-efeknya menurutku bagus sih. Tapi kalau untuk karakter-karakter 3D modelingnya masih kelihatan banget kalau itu adalah 3D modeling, 3D animation gitu untuk beberapa scene. Tapi apakah itu mengganggu di sisi cerita? Jujur enggak, itu enggak mengganggu sama sekali di sisi cerita, tapi agak mengganggu menurut aku dari sisi visual aja, penggambaran, karena ini kan kita bicara live action lagi ya, bukan versi kartun dari film The Flash ini gitu. Terus yang aku kurang enjoy lagi adalah film ini akhirnya tidak memberikan klimaks gitu. Aku lupa versi animasi endingnya itu seperti apa. Seharusnya endingnya ini kan karena si The Flash ini punya musuhnya itu adalah si dokter siapa sih, aku lupa. Kalau musuhnya The Flash itu yang warna kuning, The Flash yang kuning, The Flash yang jahat, itu kan tetap akhirnya dia kan berantem sama si karakter itu kan. Nah kalau di sini itu apa ya, pertarungan yang sebenarnya aku harapin konfliknya itu puncaknya di situ, itu malah kayak nggak berhasil menciptakan konklusi film itu. Jadi si Batman sama Supergirl-nya itu gagal, istilahnya kayak gagal misinya mengalahkan Zod gitu mas. Ya aku tahu sih ini kan karena kita kebutuhan untuk sebagai cerita Flashpoint gimana agar si Flashnya itu sadar kalau ada satu titik gimana dia nggak bisa lagi tuh benerin kejadian yang sudah terjadi gitu ya. Dimana di sini kan titiknya sebenarnya si Batman sama si Supergirl-nya itu nggak bisa diselamatin kan, mau dia berusaha berkali-kali pun mereka akan tetap mati gitu. Tapi menurutku kurang klimaks aja sih, maksudnya harusnya bisa dibikin lebih panjang lagi, minimal Batman bisa ngalahin musuh yang gede gitu, ataupun minimal battle scene-nya lah diperpanjang gitu, diperpanjang lebih kerasa lagi. Supergirl battle-nya juga bisa, karena si Zod, Jenderal Zod-nya itu menurut aku kurang dikasih penggambaran pertarungan sih gitu. Jadi kalau di scene awalnya itu kan Supergirl-nya benar-benar ngehajar Jenderal Zod-nya habis-habisan kan, cuman pada akhirnya kan pada saat Supergirl lengah dia ditusuk gitu. Nah harusnya di sini itu Supergirl sama Jenderal Zod-nya dikasih scene mereka yang benar-benar berantem serius itu, Jenderal Zod-nya benar-benar bisa memberikan perlawanan gitu, nggak cuman istilahnya tepar nanti pada saat Supergirl lengah baru ditusuk gitu. Jadi harusnya bisa lebih intens lagi gitu. Jadi ketika nanti sudah waktunya si Supergirl sama si Batman itu kalah, itu kalahnya ya karena memang si Jenderal Zod-nya itu terlalu kuat atau pasukannya terlalu kuat gitu, nggak yang titiknya seperti ini gitu. Jadi itu sih yang cukup aku sayangin. Akhirnya ketika si Flash-nya itu masuk ke time paradox-nya, aku sebut time paradox aja lah ya biar enak. Aku jujur nggak lupa penyebutannya apa. Maksudnya ketika si Flash-nya itu masuk ke time paradox, kita itu udah kayak merasa oh oke, warnya udah cukup nih, war yang antara Supergirl, Batman sama Jenderal Zod-nya udah cukup klimaks gitu. Jadi kita bisa beralih ke masalah time paradox-nya gitu. Tapi kalau di sini itu pertarungannya menurut aku masih kurang puas gitu ngelihat scene pertarungannya, epicsnya itu gitu. Supergirl yang sangat epic banget itu masih kurang puas. Tapi kita sudah dialihkan ke The Flash yang dia menemui jalan buntu, nggak bisa mengembalikan lagi waktunya, dan akhirnya fokusnya kan setelah itu ke The Flash terus kan, yang The Flash ke Parade. Dan yang jadi masalah adalah ini, karena nggak ada musuhnya si Flash kuning jahat itu, yang musuhnya adalah dia diri sendiri, itu nggak ada pertarungan epic. Akhirnya The Flash ini nggak dapat kebagian pertarungan yang benar-benar epic gitu. Jadi kayak menurut, karena aku sukanya yang versi animasi itu kan dia kalau nggak salah ya berhasil ngalahin yang The Flash kuning kan, akhirnya dia mau bisa kembali lagi atau seperti apa, kalau lupa. Cuma maksudnya di sini akhirnya The Flash nggak dapat porsi pertarungan yang cukup epic gitu, lebih kepada kita diperlihatkan scene pengorbanan si Barry Allen yang lebih muda atau The Flash yang lebih muda gitu, dan kita diberi sedikit plot twist yang cukup keren. Menurut aku itu berhasil plot twistnya gitu, karena si sosok misteriusnya ini gitu kan, itu benar-benar tutup itu aku langsung ngehnya karena oh ini nih, pada saat si The Flash-nya itu bolak-balik kan dia tancapannya makin banyak, ternyata karakter yang sosok misterius ini itu juga adalah Barry Allen itu sendiri gitu. Dan ya scene-nya cukup panjang di situ, tapi karena nggak ada pertarungan, jadi menurutku porsi battle scene-nya di The Flash di akhir ini
kurang sih gitu. Jadi itu aja sih kalau dari aku sisi kelemahan-kelemahannya gitu. Tapi dari sisi overall untuk film ini, kesimpulanku, film ini masih sangat worth it banget gitu dengan cerita Flashpoint yang diambil ini menurut aku berhasil banget. Dan sebenarnya aku cukup ini kan bisa menjadi titik awal dari semesta DCU yang baru gitu. Maksudku kayaknya di sini itu masih nggak ada sinkronisasi antara film The Flash ini sama yang DCU yang baru gitu. Maksudku ketika film DCU mau di-reboot total lagi, bisalah dimasukin ini sebagai titik awalnya gitu untuk nge-reboot versinya DCU gitu, nge-reboot total lah kayak gitu istilahnya kayak gitu. Tapi menurut aku di sini tuh sinkronisasinya kurang sih. Jadi makanya aku bikin story terkait kredit scene-nya, apakah perlu nggak sih kita nungguin kredit scene-nya gitu. Jadi ini buat temen aku yang fanboy DC, ini aku bilang perlu nggaknya itu bukan perlu nggak nonton filmnya, tapi perlu nggak kita nungguin kredit scene-nya. Karena kalau kita berkaca pada film yang si Shazam 2 itu kan kredit scene-nya sebenarnya menghubungkan film Shazam 2 itu ke film-film yang lain, salah satu ke Black Adam. Tapi kan itu kontroversial banget kan kredit scene-nya, karena ada banyak banget masalah sama The Rock, Dwayne Johnson gitu. Kemudian semestanya juga kayaknya nggak bakal berlanjut gitu. Maksudnya karena kita tahu kalau kredit scene itu kan sebenarnya biasanya itu menyambungkan ke film yang lain. Jadi kayak perlu nggak sih kita nonton kredit scene-nya untuk kita tahu sebenarnya ini akan melanjut kemana gitu. Sedangkan secara semesta aja udah berakhir gitu, akan di-reboot. Harapanku sebenarnya di The Flash ini ketika aku nungguin kredit scene-nya adalah ya kredit scene-nya memperlihatkan cameo ataupun memperlihatkan semesta yang baru, cuplikan semesta yang baru lah minimal kayak gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata kredit scene-nya juga nggak penting-penting banget gitu. Hanya ada satu di end credit title dan itu nggak penting, menurutku nggak penting sih, hanya munculin cameo dari Aquaman saja gitu. Tapi sekali lagi film ini masih worth it buat kalian tonton. Dari segi cerita, dari segi visual masih bagus banget, mungkin minor-minor dikit aja gitu. Dan aku kasih rating untuk film ini adalah 8/10. Tapi buat kedepannya rating dari Strangest Out Channel itu udah bukan angka lagi, tapi aku akan kasih 5 star 1, star 2, star 3, star 4, star 5. Itu ada kategorinya, kayak misalkan star kosong berarti itu film nggak layak tonton, star 1 ada film penyiksaan, yang kayak gitu aja. Jadi biar nggak bias antara skor atau apa, jadi lebih kepada film ini sebenarnya rekomend untuk ditonton apa enggak. Tapi kalau kita bicara 5 star ini akan aku kasih skor ada bintang 4 gitu. Artinya film ini sangat rekomendasi buat kamu tonton, walaupun masih ada minor-minor yang mungkin bisa lebih bagus lagi untuk film kedepannya. Jadi itu aja dari Strangest Out Channel, dari aku Ardiansa untuk review The Flash 2023 kali ini gitu. Dan selamat menonton buat kalian yang belum menonton, dan buat yang kalian sudah nonton, gimana kalian penasaran gak dengan semesta DCU ke depannya? Kalau aku tetap akan nonton, karena aku sebenarnya tetap suka aja untuk film superhero ataupun film-film yang sifatnya universe kayak gini. Dan aku sangat menantikan ke depannya, semoga DCU berhasil ke depannya, karena aku suka banget sebenarnya sama beberapa superhero di DCU kali ini gitu. Jadi itu saja dari aku Ardiansa, sampai ketemu di video berikutnya, dan nantikan review aku untuk Transformer 1 hari setelah tayangnya video review The Flash ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.